satu isu terbesar yang terjadi dengan MU apabila Ratcliffe resmi membeli 25% saham klub tentu saja menjual Casemiro dan juga Rafael Varane. Nah, dari itu semua, MU ini kabarnya juga bakal siap mendatangkan pemain 19 tahun milik Benfica, João Neves, dengan harga 60 juta euro. Tentu saja ini dirasa nggak masuk akal, sebab bagaimanapun Casemiro dan Varane masih menjadi pilar penting. Terutama soal Casemiro nih, emang harus diakui kalau permainannya musim ini menurun ketimbang musim lalu. Akan tetapi bukan berarti ia pemain jelek yang nggak bisa bangkit lagi. Dimana masalah utama Casemiro sejatinya adalah soal ketiadaan partner yang bisa memahami permainannya. Dan dengan pulihnya Kobbie Mainoo pada akhirnya membuat sebagian besar pihak merasa kalau pemain 18 tahun itu adalah sosok pendamping yang pas bagi Casemiro. Bahkan gak sedikit yang mengasumsikan kalau Mainoo ini bisa berperan sebagai Toni Kroos yang bisa membuat Casemiro nyaman dalam bermain. Oleh karena itu banyak yang menganggap kalau nantinya MU ini jual Casemiro dan mendatangkan João Neves yang kemampuannya belum teruji dengan harga mahal, maka itu akan mengulangi kesalahan MU di era-era sebelumnya terkait membeli pemain yang ibaratnya kucing dalam karung. Pertandingan melawan Everton benar-benar bisa membuka banyak sudut pandang yang ada, terutama soal penampilan Kobbie Mainoo yang memang sekeren itu, bukan melebih-lebihkan. Tapi bagi pemain yang masih 18 tahun, kemudian baru pulih dari cedera panjang, plus ini adalah penampilan pertamanya di IPL musim ini, dan main tandang pula, Mainoo mampu menjadi dirijen lini tengah yang luar biasa bagi MU, di mana ia sama sekali pintar dalam membaca permainan, serta selalu tenang terutama saat menguasai bola. Jelas gelandang-gelandang semacam inilah yang di musim ini gak dimiliki oleh MU. Ya, keberadaan Mainoo tentu saja membuat persaingan lini tengah jadi lebih menarik. Sebab kita tahu kan, kalau MU ini masih punya Amrabat, yang notabene punya posisi yang sama, yakni sebagai DM yang bertipe drop between defenders. Akan tetapi secara karakter, Mainoo dan Amrabat jelas berbeda. Di mana Amrabat ibaratnya adalah seorang destroyer sejati. Ia lemah, terutama dalam hal urusan distribusi bola. Sedangkan Mainoo sejak main buat tim muda MU sudah dibekali kemampuan, baik sebagai destroyer ataupun distributor bola. Atau dengan kata lain, Amrabat ini adalah DM tipe klasik, sedangkan Mainoo yang versi modern. Ya, di satu sisi MU ini sedang dihadapkan pada rumor soal dilepasnya Casemiro pada Januari nanti, di mana Casemiro dianggap sudah menurun dan layak dijual, namun tak sedikit pula yang menentang itu semua. Sebab bagaimanapun, jebloknya MU dalam beberapa pertandingan terakhir bukan sepenuhnya salah Casemiro.
Ya, di musim ini, sektor tengah MU memang seringkali jadi bahan eksploitasi tim lain, di mana Casemiro dinilai lambat, terutama ketika menghadapi situasi counter. Namun bila dilihat lagi, perubahan sistem yang dilakukan Ten Hag sedikit banyak juga membuat Casemiro seperti harus seorang diri membackup lini tengah. Kita tentu tahu, kalau semasa di Madrid, Casemiro ini banyak dibantu oleh keberadaan Toni Kroos sebagai penyeimbang lini tengah. Sedangkan Modric ibaratnya diberi tugas untuk memberi end passing kepada para penyerang. Nah, alhasil Casemiro sendiri pada akhirnya bisa lebih fokus menjaga area tengah karena sejatinya ia bukanlah tipe gelandang yang gemar maju ke depan. Sehingga ketika ada counter, ia praktis nggak kelabakan dong karena di sana masih ada Kroos yang bisa membantu. Berbeda nih kalau di MU, Casemiro lebih sering diminta untuk naik membantu Bruno dalam mengkreasi serangan. Di samping ia juga harus berperan sebagai DM. Bahkan tak jarang, kita bisa melihat Casemiro ini bisa masuk ke kotak penalti lawan. Maka ketika diserang balik, ya kelabakan dong. Terlebih di MU nggak punya gelandang dengan tipe yang tepat berada di depan defenders. Nah, sejatinya Ten Hag itu tahu kalau Casemiro nggak bisa memainkan dua peran sekaligus. Dan ia juga gelandang yang selalu ada di depan defender. Karena ya tadi, peran itu dimainkan oleh Toni Kroos saat di Real Madrid. Tugas Casemiro sendiri adalah menjadi penyaring serangan lawan dan menjaga kedalaman, bukan pengatur tempo. Untuk itu, Ten Hag meminta manajemen untuk mendatangkan Amrabat. Tapi sejauh ini, ya masih belum efektif. Plus Casemiro malah cedera. Dan ketika Kobbie Mainoo siap main, seolah segala kebutuhan itu bisa terpenuhi, di mana Mainoo bisa menjadi gelandang pengatur tempo yang baik, sehingga membuat McTominay yang ketika itu di sebelahnya jadi lebih nyaman bergerak ke depan. Kemudian Bruno juga bisa lebih fokus memberi end passing karena nggak harus turun jauh ke belakang menjemput bola. Nah, melihat segala hal tadi, banyak yang meminta kalau Casemiro ini jangan dijual. Sebab bagaimanapun, ia masih menjadi sosok paling top di sektor tengah. Yang dibutuhkan Casemiro sendiri adalah partner yang tepat. Dan atribut itu sejatinya ada dalam diri Kobbie Mainoo. Untuk itu, ketimbang mendatangkan gelandang muda, apalagi dengan harga 60 juta euro, rasanya kok mubazir. Sebab bagaimanapun, stok gelandang di MU ini masih bejibun loh. Karena jangan lupa juga, MU ini masih punya Mason Mount yang dibeli awal musim ini. Untuk itu, kebutuhan MU yang paling mencolok sebenarnya malah ada di sektor winger. Praktis yang selama ini bisa terus main hanyalah Rashford dan Garnacho. Anthony ya gitu-gitu aja, dan Sancho kena masalah, sedangkan Pellistri jarang dicoba. Ya, bila MU masih kekeh nggak mau beli winger, sebenarnya masih ada opsi lain, yakni memulangkan Greenwood. Meski cukup berat dan kontroversi, bila kita lebih objektif nih, murni dari performa di atas lapangan, Greenwood bahkan lebih oke dibanding Rashford, Garnacho, apalagi Anthony. Bersama Getafe, kendati sudah mungkin 2000 tahun nggak main, tapi sentuhan magicnya masih nggak hilang. Bahkan kemarin ia baru saja mencetak gol luar biasa saat melawan Almeria. Dan salah satu kelebihan Greenwood yang paling menonjol jelas adalah kekuatan kedua kakinya sama baiknya. Selain itu, ia juga mahir main dalam posisi wing kanan, wing kiri, hingga bahkan striker. Untuk itu, di luar kasus yang pernah menimpanya, Greenwood adalah bakat luar biasa yang akan sangat disayangkan untuk dilepas. Tapi semua itu kembali lagi ke personal masing-masing ya.
Pada akhirnya, semua keputusan ada di tangan Ten Hag. Kalau ia masih butuh Casemiro, maka manajemen jelas gak akan menjualnya. Tapi kalau udah gak butuh, ya udah sih, mau gimana lagi. Namun sekali lagi, kalau MU ini harus belajar dari yang sudah-sudah. Jangan beli pemain yang ibaratnya kucing dalam karung. Selain itu akan mubazir juga Kobbie Mainoo nantinya. Sebab dengan usia yang masih 18 tahun, ia masih punya banyak waktu untuk berkembang, baik secara mental ataupun fisik. Dan dengan Casemiro yang kita tahu sudah sangat berpengalaman, ia bisa menjadi mentor yang baik buat Mainoo ke depannya. So, kalau kalian sendiri gimana nih? Wahai fans MU yang sentosa? Tulis ya di kolom komentar.